Detik-detik rumah Kades Kohot digeledah, Bareskrim disambut 10 pengawal pribadi Arsin. Rumah Kades Kohot digeledah polisi. Saat penggeledahan, aparat Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri disambut 10 pengawal pribadi yang menjaga rumah Arsin. Sang istri ikut diperiksa. Bareskrim menemukan modus bagaimana Arsin dan kawan-kawan membuat dokumen palsu hingga bisa saja menyeretnya sebagai tersangka terkait pagar laut di Tangerang sepanjang lebih dari 30 km yang heboh diperbincangkan. Termasuk rumah digeledah hingga istri Arsin ikut terseret pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Pada Senin malam, Bareskrim mendatangi kediaman Arsin. Penggeledahan dilakukan oleh sejumlah anggota Polri terdiri dari penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang. Tim penyidik memeriksa beberapa berkas. Selain itu, nampak mobil sedan Civic, Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Petugas tampak melakukan penggeledahan secara detail, dengan membuka loker hingga lemari berkas milik para pejabat desa tersebut. Di ruangan Sekretaris Desa Kohot pula terdapat sebuah foto Kades Arsin, yang terpampang di bawah foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam penggeledahan di kantor desa setinggi 2 lantai itu, tak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Di samping itu, anggota keluarga dan istri Kepala Desa Kohot, Arsin, juga turut diperiksa Bareskrim Mabes Polri, terkait pagar laut, pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Bareskrim disambut 10 pengawal pribadi. Penggeledahan rumah Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru Kohot disambut dengan Jaro. Jaro merupakan pengawal pribadi. Nampak ada 10 orang Jaro yang ditugaskan untuk berjaga di rumah Arsin. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menerangkan telah memeriksa Arsin. Sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah, kita sudah memeriksa kepala desa, jelas Juhandani. Dari pemeriksaan itu, Juhandani mengaku mendapatkan modus operandi Arsin dan kawan-kawan. Mereka diduga membuat dan menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut, ucapnya. Dalam hal ini, Juhandani mengatakan penyidik sudah memeriksa 44 orang saksi. Nantinya, setelah pemeriksaan saksi hingga pengumpulan bukti, Juhandani menyebut pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka setelah kasus yang sudah naik ke penyidikan ini. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai kami akan segera menggelarkan, apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut, jelas dia.